Ampun ya Pak. Ya. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadirannya Pak Joni Walindar, dan sambil menunggu Bu Sri Samarlinda ya, nanti mungkin akan gabung. Baik, dan Mas Reno ya, Reno Pambudi. Baik, pada hari ini, hari Selasa tanggal 5 Januari 2021, akan diadakan ujian skripsi atas nama mahasiswa Reno Pambudi dengan NIM 140103052. Judul skripsinya aplikasi e-job progress kantor mobile ya, berbasis Android. Baik, nanti tata caranya Mas Reno sudah siap untuk diuji ya? Iya Pak. Baik, nanti tata caranya Mas Reno untuk diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari laporan skripsinya maksimal 10 menit. Kemudian nanti setelah presentasi nanti diberi kesempatan untuk mendemokan aplikasinya. Kemudian nanti setelah demo aplikasi baru tanya jawab dengan penguji. Dan yang terakhir nanti penyampaian hasil gitu ya. Oh ya. Baik, mungkin untuk menyingkat waktu diberi kesempatan pada Mas Reno untuk berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan, dipersilahkan. Oke, berdoa selesai, silahkan Mas Reno untuk mempresentasikan laporan skripsinya maksimal 10 menit. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan aplikasi yang berjudul e-job progress kantor mobile berbasis Android. Kemudian e-job progress control mobile adalah sebuah aplikasi berbasis sistem Android yang berfungsi untuk mempermudah pekerjaan servis dalam proses penyampaian pesan kepada pelanggan, di mana pesan tersebut berupa proses sampai sejauh mana kendaraan yang diservis sudah dikerjakan, di mana pelanggan tidak perlu menunggu di dealer atau bengkel untuk mengetahui proses pengerjaan, karena pelanggan cukup membuka dan melihat melalui aplikasi tersebut. Kemudian untuk latar belakang pengambilan judul, yang pertama, pelanggan belum mengetahui secara pasti kapan kendaraan selesai diservis. Untuk yang kedua, kurang jelasnya informasi yang diberikan kepada pelanggan. Kemudian yang ketiga, banyaknya antrian membuat konsumen menunggu terlalu lama. Untuk alasan pengambilan judul, untuk yang pertama, mengikuti perkembangan zaman. Untuk yang kedua, menghemat waktu. Yang ketiga, banyaknya komplain pelanggan mengenai waktu servis. Yang keempat, menghemat tempat di perusahaan. Dan yang terakhir, mempermudah dalam melakukan update dan monitoring progres pekerjaan. Untuk batasan masalahnya, untuk yang pertama, penggunaan aplikasi dikhususkan untuk pegawai, konsumen, dan kepala bengkel. Kemudian, hak akses dalam aplikasi ini adalah pegawai sebagai admin, kemudian konsumen sebagai user, yang berfungsi untuk melihat laporan pengerjaan mobil tiap hari. Untuk yang ketiga, hak akses admin meliputi pembuatan data pelanggan, data jenis kendaraan, dan data servis. Untuk yang keempat, hak akses pelanggan hanya dapat digunakan untuk melihat proses perbaikan kendaraan dan mengubah password user, karena data pelanggan hanya bisa dibuat oleh admin. Untuk laporan data berupa data jumlah kendaraan mobil dan data proses pengerjaan. Untuk kendaraan yang dikerjakan adalah mobil Datsun Go, Datsun Go Plus, Datsun Cross, Nissan Grand Livina, X-Trail, March, Serena, Latio, dan Nissan Juke. Setiap aplikasi hanya dapat digunakan satu pemakai. Kemudian, aplikasi konsumen berupa data mobil, tanggal masuk, jenis kerusakan, proses pengerjaan, dan nama petugas. Kemudian, pegawai menggunakan aplikasi untuk update jumlah mobil yang dikerjakan dan proses pengerjaan yang berjalan pada aplikasi. Yang terakhir, pembuatan sistem menggunakan aplikasi Android Studio untuk menghasilkan APK dengan bahasa pemrograman PHP, dan untuk database menggunakan aplikasi MySQL. Kemudian untuk manfaat dari aplikasi ini adalah yang pertama, dapat mendata mobil masuk dengan lebih cepat, mudah, dan pemilik dapat mengontrol langsung dari aplikasi. Yang kedua,
dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan aplikasi agar dapat meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Yang ketiga, dapat menjadi referensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, khususnya dalam penyampaian informasi perkembangan pekerjaan mobil. Kemudian untuk tinjauan pustakanya saya ambil yang pertama dari Satria yang berjudul Sistem Informasi Pencatatan Servis Kendaraan Toyota Berbasis Web, yang berisi tentang yang pertama, memudahkan pendistribusian pekerjaan dari foreman ke teknisi. Yang kedua, memudahkan dalam membaca produktivitas bengkel yang berupa laporan grafik. Yang ketiga, membuat petugas lebih tertarik dalam mengerjakan tugas karena tampilan yang lebih berwarna. Kemudian yang kedua dari Kurniawan Gusti yang berjudul Aplikasi Pengolahan Data Servis Kendaraan Mobil dan Motor pada PT Penerbit Erlangga Cabang Palembang berbasis website, yang berisi tentang membuat suatu aplikasi yang dapat mengolah data servis kendaraan baik mobil maupun motor. Untuk yang ketiga, Setiawan Ferry yang berjudul Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Pelayanan dan Promosi Bengkel dan Ban Berbasis Android. Untuk yang ini berisi tentang memudahkan pengendara mobil dan motor untuk dapat melihat semua pelayanan, promosi, dan menemukan lokasi bengkel. Kemudian untuk metode pengembangan sistem, yang pertama analisis sistem. Di sini kami menggunakan analisis sistem PISES. Untuk indikator pengukurannya, yang pertama analisis kinerja sistem atau performance, yang kedua analisis informasi atau information, yang ketiga analisis ekonomi atau ekonomi, yang keempat analisis pengendalian atau kontrol, yang kelima analisis efisiensi atau efisiensi, yang terakhir analisis pelayanan atau service. Untuk indikator pengukuran yang pertama performance, indikatornya waktu entry data. Untuk sistem lama, proses pencarian data masih bersifat manual dan pelanggan masih belum mengetahui secara pasti informasi perbaikan yang dilakukan pada kendaraan. Hal tersebut menjadi kurang efektif dikarenakan pelanggan harus menunggu proses perbaikan sampai selesai terlebih dahulu baru bisa mengetahui informasi perbaikan pada kendaraan. Kemudian untuk sistem baru, semua informasi data perbaikan, mulai dari awal perbaikan sampai dengan proses perbaikan kendaraan, bisa diakses pada aplikasi, sehingga pelanggan tidak harus menunggu pengerjaan perbaikan sampai selesai di bengkel. Hanya perlu membuka aplikasi eJPCB di smartphone. Untuk indikator pengukuran yang kedua yaitu information. Indikatornya yaitu ruang lingkup. Untuk sistem lama terkhusus untuk pelanggan PT Wahana Sun Solo. Kemudian di sistem baru diharapkan aplikasi ini dapat menjadi daya tarik pelanggan PT Wahana Sun Solo dan serta pelanggan luar dari PT Wahana Sun Solo. Untuk yang ketiga ekonomi. Indikator dari ekonomi adalah biaya. Untuk sistem lama membutuhkan biaya untuk mencetak form list perbaikan perangkap 3, yaitu untuk pelanggan, admin, dan arsip perusahaan, serta biaya tagihan telepon untuk selalu menghubungi pelanggan setiap ada masalah kerusakan pada kendaraan. Untuk sistem baru, adanya aplikasi eJob, seluruh informasi dan data perbaikan kendaraan dapat diakses melalui smartphone pribadi pelanggan. Tentu lebih produktif dengan menekan biaya untuk advertising dan biaya telepon. Untuk selanjutnya yaitu kontrol. Untuk indikator pengukurannya berupa pengendalian data perbaikan kendaraan. Di sistem yang lama untuk pemantauan pengerjaan perbaikan dilakukan secara manual, di mana admin harus mencatat satu persatu form list perbaikan kendaraan pelanggan, kemudian melakukan rekap data perbaikan setiap harinya. Untuk di sistem baru, data pelanggan kendaraan dimasukkan ke dalam sistem berbasis online yang nantinya akan disimpan ke dalam database. Untuk pelaporan, admin hanya mencetak laporan perbaikan pada sistem.
Yang selanjutnya efisiensi, indikatornya efisiensi proses perbaikan kendaraan. Untuk di sistem lama membutuhkan waktu yang lebih lama karena informasi perbaikan akan dicatat setelah seluruh proses selesai. Untuk di sistem baru, adanya aplikasi ini, pelanggan akan relatif lebih cepat karena admin selalu mengupdate informasi perkembangan perbaikan kendaraan pada sistem. Pelanggan hanya perlu mengecek pada aplikasi secara berkala. Kemudian servis, indikatornya pelayanan pelanggan dan pengurangan antrian perbaikan. Di sistem yang lama, jika bengkel sedang ramai, maka pelanggan harus menunggu antrian yang lama. Di sistem baru, adanya aplikasi ini diharapkan pelanggan tidak harus menunggu di bengkel, sehingga tidak mengganggu pekerjaan atau aktivitas lainnya. Untuk informasi perbaikan bisa dicek secara berkala pada aplikasi. Kemudian untuk metode pengembangan sistem, metode tahapan pengembangan sistem ini menggunakan metode waterfall, yaitu analisis kebutuhan pelanggan lunak, desain, dan pengujian. Untuk analisis kebutuhan perangkat lunak, proses pengumpulan kebutuhan yang dilakukan secara intensif untuk memspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat seperti apa yang dibutuhkan oleh user. Kemudian desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengodean. Tahap ini menstranslasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan ke representasi desain agar dapat diimplementasikan menjadi program pada tahap selanjutnya. Selanjutnya pengujian. Pengujian fokus pada perangkat lunak dari segi logik dan fungsional dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian untuk konteks diagram DFD-nya, yang pertama DFD level 0. DFD level 0 ini terdapat 3 pengolahan data, yang 1.0 berupa data pelanggan, 2.0 data perbaikan, dan 3.0 tentang aplikasi. Kemudian untuk yang 1.0 data pelanggan itu berupa admin menginputkan data pelanggan yang diolah oleh sistem, mengeluarkan database berupa Bisa lebih dipercepat, Mas. Bisa lebih dipercepat. Kemudian untuk selanjutnya DFD level 1-nya ini berupa pengolahan data pelanggan. Kemudian untuk level 1 proses 2-nya pengolahan data perbaikan, dan level 1 proses 3-nya pengolahan tentang aplikasi. Kemudian berikut database job control. Untuk tabel usernya berisi username, password, nama, nomor HP, alamat, level. Kemudian untuk tabel service berupa kode service, username, nomor polisi, jenis kendaraan, sertifikat advisor, jenis pengerjaan, status pengerjaan, catatan, dan tanggal. Untuk tabel jenis kendaraan berupa ID jenis dan nama kendaraan. Kemudian untuk relasi antar tabelnya, database ini berupa database user, database service, dan database jenis kendaraan. Ketiga database ini saling berelasi, di mana database user yang berupa username sebagai primary key berelasi banyak ke database service melalui username, atau sebagai foreign key database user atau username juga berelasi dengan database jenis kendaraan ID jenis melalui database service, di mana jenis kendaraan atau database service sebagai foreign key. Mungkin untuk presentasi saya seperti itu. Terima kasih. Ya, dilanjutkan demo aplikasi, Mas. Sebentar. Nah, berikut ini merupakan tampilan Agile Progress Control Board. Terdapat 2 hak akses, yang pertama sebagai admin dan yang kedua sebagai user. Sebagai catatan, user tidak dapat login sebelum dibuatkan data oleh admin.
Sekarang kita Di masuk situ bisa booking enggak, Mas? Pelanggan di bisa sini. booking mau Nggak servis bisa, apa Pak. enggak? Ini cuman Enggak bisa. monitoring aja, Pak. Nggih, cuman monitoring, sebatas monitoring saja. Aplikasi untuk monitoring. Ya, coba misalkan ini berarti langsung ini ya Jadi datang ya. kayak iya, jadi datang kemudian seandainya kita nunggu terlalu lama nanti pelanggan bisa pulang dan untuk melihat proses pengerjaan nanti lewat aplikasi tersebut. Jadi ini hanya untuk monitoring pekerjaan. Misalnya sekarang misalkan ini mobil apa namanya pelanggan datang, terus Oke. apa yang dilakukan? Yang dilakukan pertama untuk pendaftaran servis dulu. Ya Servis, coba gimana? kalau ini kan ini prosesnya dari service advisor, Pak. Jadi Hmm? nanti kan pelanggan datang ke service advisor, ke Hmm? penerimaan servis. Ya, hitungannya kan customer memberikan servis apa, keluhan apa, kemudian dibuatkan. Oh, tidak dari sini sekalian, tidak dari Kalau ini ini, ya. oh nggak bisa, Pak. Soalnya untuk service advisor hanya membuat nota pengerjaan. Jadi untuk petugasnya beda sendiri. Gimana coba dipakai? Ini kan berarti kan customer sudah daftar ya Pak, dapat apa itu uh, lembar kerja pengerjaan SPK. Kemudian dari SA nanti memberikan ke petugasnya e-job progress counter board. Ya, terus apa yang dilakukan? Kita masuk sebagai admin dulu. Nah, kita buatkan data pelanggan dahulu. Bisa kita tambah. Nah, ini, misalnya namanya Reno. Namanya tadi namanya Budi. Kemudian passwordnya kita ambil password yang biasa 123456. Kemudian nama lengkapnya Budi Sujanto. Dan nomor HP-nya 089765444452. Maaf. Kemudian alamatnya Solo. Kemudian kita simpan. Nah, setelah selesai membuatkan ID pelanggannya, nanti bagian e-job progress counter board memberikan data tersebut kepada SA melalui SPK-nya tadi. Nah, nanti dari SA menyampaikan kepada pelanggan. Soalnya kalau di Nissan itu yang boleh berbicara sama pelanggan hanya service advisor. Selain itu sebenarnya dilarang untuk langsung melakukan kontak dengan pelanggan. Untuk data pelanggan seperti ini, Pak. Terus gimana? Kemudian setelah itu e-job progress membuat data servisnya dari pelanggan. Iya coba. Nah, kita tambah dulu, Pak. Ya coba. Ini kemudian kita tambah servisnya sama Pak Budi untuk nomor polisinya AD111. Nah, untuk mobilnya di sini ada yang tadi ada Dajungo sesuai mobil customer, kita pilih match. Kemudian service advisor-nya yang nerima pertama tadi Bayu, kemudian jenis pekerjaan servis berkala. Kemudian status pekerjaan ini sesuaikan dengan yang apakah mobil tersebut proses repair itu dikerjakan, apakah pekerjaan sublet seperti scoring, balancing, kemudian apakah nunggu spare part selesai, cuci atau tunggu approval customer, ini menunggu estimasi apakah customer mau atau enggak. Kita masukkan yang proses pekerjaan, kemudian catatannya tidak cuci, kemudian kita simpan. Berhasil ditambahkan, kemudian kita kembali, kemudian kita keluar, kita masuk ke data Pak Budi. Passwordnya tadi. Kemudian, nah, untuk user mereka hanya dapat untuk perbaikan melihat datanya tadi Pak Budi service berkala.
seperti ini, Pak. Jadi untuk pelanggan dia bisa melihat progres pengerjaannya, mobilnya berapa, apakah benar, kemudian untuk status pengerjaan seperti apa. Ya, nah, tapi kan namanya servis mobil itu kan tidak hanya servis berkala ya. Akan Iya, ada beberapa list apa nggih, yang akan disampaikan, misalkan apa ganti oli, iya, servis atau apa namanya apa tadi iya, kan macam-macam gitu loh. ada Nah itu tune kalau up. di situ bagaimana? Nah, tune Kalau up itu dan seterusnya. ini sesuai di SPK tadi, Pak. Itu nanti kan customer datang kan ke SA tadi. SA kan membuatkan SPK-nya, perintah kerjanya. Nah, nanti job progress itu membuat datanya ini secara manual, Pak. Jadi kalau customer service berkala ya kita tulis service berkala, kalau tune up seperti yang di atas ini kita tulis tune up seperti Enggak, itu. maksudnya gitu loh. Servis itu kan tidak hanya servis saja kan, namanya mobil masuk bengkel Nggih, itu kan tidak cuma servis kan. Mungkin ya apa ganti apalah, ganti ganti spare oli part nggih. apalah itu di mana gitu loh, biar tahu kalau oh mobil saya itu jelas pekerjaannya banyak sekali, mesti saya tidak bisa saya tunggu 1 hari selesai. Nah itu loh, itu mungkin ada beberapa list gitu, Kalau ada itu dari situ. kalau itu di SPK-nya, Pak. Kalau di sini nggak ada. Lah iya, Kalau di sini lah nggak kan ada. saya biar tahu oh ini dari apa yang saya mobil yang saya masukkan ada beberapa yang harus dikerjakan itu mana Nggih. yang sudah dikerjakan, mana yang belum gitu loh biar tahu gitu loh. Kalau Oh gitu. sebenarnya kan kita tidak bisa mantau. Kapan katanya tadi kan biar ada kepastian pelanggan itu Oke. mobilnya selesai kapan gitu loh. Kalau di sini kan ya sama saja tidak ada kepastian gitu. Ini Pak, Artinya kan nanti hah? mana? Ini loh Pak, ini nanti kita mengeceknya di ini status pengerjaannya Pak. Lah Ketika iya dia itu soalnya kalau di Nissan itu biasanya itu yang masuk itu kalau cuma ganti oli, kemudian nanti di jenis pengerjaan ini untuk job progress dia cuma menggantikan ganti kamu oli. punya itu kamu ke sana ada tidak list daftar apa yang di servis itu kan biasanya ada itu daftar ininya apa yang mau diservis itu kan ada Oh apa kalau namanya pilihannya itu kan biasanya ada itu kalau di servis di bengkel resmi kan ada itu. ya kalau di aplikasi ini nggak ada Pak. Nah iya kan harus disesuaikan mas, namanya servis itu kan bengkel oh, mobil masuk bengkel itu kan belum tentu dia hanya apa namanya servis berkala saja kan Ya kalau gitu di loh. sini, ya, kalau di ini kita ngakalinya yang di sini Pak. Mohon maaf bukan nggak. bukan kalinya ini tapi itu loh mestinya aplikasi ini itu isi data yang akan dikerjakan itu ya sesuai dengan apa yang di bagian depan di front office yang penerima servis itu mas. Nggih, kalau itu Saya nanti tahu apa kan nggih, misalkan ini pelanggan datang itu mesti nggih, diterima dulu di bagian penerima apa nggih, servis nama itu depan servis, itu nggih, kan ya nggih, dicatat ditaruh keluarnya apa yang mau nggih, di servis apa itu kan semua di iya, itu baru nanti data itu kan diberikan di bagian kepala nggih, iya, bengkel itu yang mau servis nggih, itu. progresnya Nah nggih, nanti bengkel itu baru diserahkan pada teknisinya untuk mengerjakan itu. Nah itu nggih, loh itu maksudnya kan apa yang mau dikerjakan oleh si teknisi di bagian bengkel itu ya sesuai dengan apa yang dari depan di nggih. penerima servis itu mas mestinya mas. Oh iya Pak, tapi kalau untuk rinciannya di Nissan itu emang tidak disampaikan cuman lewat list list Excel Pak, jadi list hard copy-an. Jadi mohon maaf untuk servis 20.000 ya Pak G. Itu kan ada dicek yang di bagian interior, eksterior, kemudian dicek rem, kemudian cek underbody, apa termasuk ganti oli, ganti filter oli. Nah itu di job progress control board-nya Nissan itu Itu tidak ada. kebetulan kan cek ringan mas, kalau masih 20.000 itu cek ringan. Kalau mobil sudah jam kerjanya tinggi di atas Iya, 40.000 itu pasti berat mas, servis iya, berat lah. Itu servis iya. berat itu apa saja isiannya gitu loh mas. Oh, kalau itu biasanya kita langsung tanya ke customer Pak, mungkin apakah mau tune up aja atau apakah mau tetap di servis berkala, kan servis berkala itu kan ada kelipatan 10 sampai 200.000. Nah itu sudah ada listnya sendiri Pak. Jadi mohon maaf untuk job progress counterbolt-nya di Nissan itu hanya menunjukkan apakah mobil itu Kamu baru di kerja di situ, kamu kerja nggih, Pak, di Nissan. di Nissan. Nggih. Kamu bagian apa? Bagian apa? Saya admin dan teknisi Pak. Jadi saya Oh, yang kamu teknisinya, kamu yang yang buat memperbaiki mobilnya. nggih. Saya Kamu yang ada contoh itunya, itu apa data itu apa contoh isian dari servis itu.
Di scan enggak bisa ditampilkan di sini. Nggak ada itu, Pak. Enggak ada, tapi ada itu di situ. Ada, kalau di kantor ada, Pak. Soalnya saya Itu nggak kan bawa. mesti kan dilampirkan ya itu apa data ini loh, apa namanya? Kalau teknisi kan mesti megang itu, List pengerjaan. megang list Nggih, apa yang akan list yang dikerjakan dikerjakan. sesuai dengan Nggih, keluhan pelanggan gitu, atau sesuai dengan nggih, yang disampaikan oleh bagian penerima servis itu. nggih, Pak. Nah, nanti terus Ya, baru setelah disesuaikan diperbaiki oleh teknisi baru disediakan kepala bengkel, kan kepala bengkel yang akan mengupdate itu mana yang sudah diselesaikan, mana yang belum gitu kan. nggih, Pak. Nah, itu Kan mohon nanti maaf. Kan kemarin saya juga yang pegang yang e-job apa yang JPCB yang masih manual. Kemudian di sistem itu cuman berisi ya seperti itu, Pak, nama teknisi, kemudian proses pengerjaannya. Kemudian saya kemarin juga tanya kepala bengkel dibuat sesuai dengan yang ada di Nissan saja. Seperti itu. Jadi mohon maaf, jadi untuk aplikasi ini cuman tas pelanggan ada itu terus di situ ada tidak urutan itu sudah dikerjakan urutan nomor berapa, atau kan biasanya kalau menunggu itu nomor antrian nunggu nomor berapa itu ada dari situ. oh, kalau itu nanti di sini, Pak. Mohon maaf, saya masuk ke Pak Budi tadi. Ya. Nanti kita masuk ke perbaikan. Nah, di sini ada list kan, Pak. Nah, yang biru ini kan ada tablet, proses repair. Nah, ketika itu belum dikerjakan, nanti di sini ada tulisannya. Apakah itu sudah dikerjakan belum? Jadi di sini ini, Pak, untuk monitoringnya. Kalau bisa memberikan estimasi waktu juga malah lebih bagus, Mas. Jadi kan memberi harapan kepada si pemilik mobil itu kan. Oh, Oh, saya gitu. harus menunggu berapa jam. Iya lah. Bisa saja kan dihitung estimasi itu, Ada misalkan di mobil antrian nomor berapa, satu mobil itu perkirakan selesai itu 1 jam atau 1,5 jam atau setengah jam, itu kan bisa memberikan estimasi. Jadi kan ada kepastian, setidaknya ada kepastian dari pelanggan itu, Mas. Oh, dia harus menunggu berapa lama. ya. Gitu loh. Kalau Jadi seperti itu kan nanti, kan kita selesai kapan masukkan kan tidak ada. di catatan ini, Pak. Ini kan ada catatannya. Ini catatan untuk Tidak di situ di depan tadi kan ya di iso, Mas, depannya. di depan lah di situ ada Di sini. estimasi waktu apa selesai itu kurang berapa jam atau selesai jam berapa gitu kan ada. Biasanya kalau kita masuk di bengkel itu juga ada estimasi waktu loh, Mas. Kira-kira Ya, selesai jam berapa, Mas? Oh, kira-kira selesai jam iya. 11 atau jam Itu 12 kan, itu kan ada pasti. ya, itu kan dari SA langsung ngambilkan ke customer ya, Pak. Iya, iya Iya. itu ada. Dan makanya di situ juga ada estimasi gitu loh. Waktu itu terus Iya. berjalan Nah, gitu loh. sementara kita Ini kan menggunakan yang masukkan ke catatan sini soalnya, Pak. dari tadi kan di awal kan Anda mengatakan bahwa yang Iya, lama itu bisa tidak melihat. ada memberikan kepastian kepada Oh, pelanggan bahwa itu mobilnya itu bisa selesai kapan dan tidak pasti. Nah, ini iya, dengan ini kan ada dengan dibuatnya sistem ini kan bisa ada kepastian loh. Misalkan ada antrian 3 ini ya, berarti kan jelas itu ada waktu. Kalau 3 itu satu mobil itu berapa butuh waktu sehingga nanti bisa si mobil itu kira-kira selesai jam berapa. ya. Itu mungkin untuk updatean Itu selanjutnya. Iya, Pak. kan bisa diperkirakan kan waktunya. Oke, nggak Dan sampai ke nanti situ bisa soalnya. Soalnya mikirnya ya masuk ke catatan tersebut. ya di situ ada waktunya kan, bisa waktu berjalan itu, Mas. Estimasi waktu berapa lagi. Wong di servis motor saja ya ada loh. Kalau saya servis ke Ahas itu kan ada Iya, kok. Antriannya sudah masuk naik gitu, nanti perkiraan waktu iya, sudah berkurang, perkiraan waktunya itu berkurang. Jadi oke. kan enak kita menunggu di ruang tunggu itu, kira-kira masih berapa lama lagi gitu loh. Saya harus nunggu, mau saya tinggal, kalau masih pekerjaan banyak kan harus ditinggal atau ditunggu gitu loh kan. Ada perkiraan waktunya gitu loh, Mas. Kalau aplikasi ini kan diperuntukkan untuk customer yang ingin meninggalkan, Pak, meninggalkan dealer. Jadi kan Ya, ketika tidak meninggalkan kamu juga boleh kan, Mas? ya boleh Masuk sih, hanya yang khusus ya boleh saja. Saya nunggu di ruang tunggu dengan memantau lewat aplikasi ini kan juga boleh toh. boleh, Pak. Ya itu, Pak. Ya Maaf, toh? jadi kemarin Atau mikirnya Mas, dipantau, tidak harus ditunggu di situ, misalkan sambil ditunggu di luar gitu, memantau di luar kan juga boleh toh, Mas? jadi kemarin ya mikirnya masih di situ, Pak. Cuman di note kan di catatan itu sih untuk waktu dan hal-hal lainnya.
seperti itu. Itu kalau Iya. saran saya tambah itu estimasi waktu sama itu antrian keberapa sudah naik. Itu kan kalau di saya servis motor itu kan ada naik itu antriannya. Ya, Misalkan saya antrian ke-5 gitu. Nanti kalau sudah selesai yang keempat, saya naik dari antrian ke-4, ke-3, ke-2 sampai ini itu dikerjakan, proses dikerjakan gitu loh. Dan oke. estimasi waktunya itu terus berjalan, berkurang gitu waktunya. Itu Mas. Oh iya Itu Pak. kan memudahkan kita apakah saya harus menunggu di situ atau saya ditunggu di luar sambil mengerjakan yang lain di luar gitu loh. Iya. Gitu Mas. Gitu ya. Iya, saya usahakan Pak. Ya. Untuk Kalau hanya seperti itu kan ya itu tergantung si teknisi nih ngupdate proses, ngupdate ini ya, kan kita enggak tahu kan si pelanggan itu kapan ini mau diupdate ini kan enggak tahu tuh loh. ya cuma itu. Ayo, jangan sampai di PHP loh ya. Oh, Kalau ada waktu kan kita patokannya waktu. Ini sudah ini selesai waktunya terus berjalan kan patokannya sama waktu itu. nggih, mohon Tahu maaf ya? Pak. Maksud saya tahu Nggih, ya? nggih, ya mohon maaf. Itu mungkin Iya, untuk kalau ada waktu, kalau ada di situ ada waktu kan antara teknisi atau si kepala bengkel dengan pelanggan itu kan ada ini, waktu ya, ini, dikejar waktu itu loh. oke. Iya toh, ada waktunya berjalan kok, kira-kira kurang 1 jam. Berarti kan si teknisi atau kepala bengkel mikir, oh ini harus selesai dalam 1 jam lagi misalkan. Pelanggan Oke. juga mengira, oh ini 1 jam lagi selesai. Kalau seperti itu kan tidak jelas proses Oke. repair, tidak tahu selesainya kapan, gitu ya. Tapi itu nanti Estimasi waktu kan waktu perkiraan selesai itu kan iso ngira-ngira Mas, wong teknisi kan iso ngira-ngira lho, iki mobil diservisi kira-kira butuh waktu berapa jam, kan sering nyervis toh jenengan mesti ngerti iso toh ya. nggih Pak. Satu mobil itu kalau servis ringan itu berapa butuh waktu, itu pasti Nggih tak Pak. bisa diperkirakan. Nggih. Gitu ya. Nggih. Terus apa lagi? Ya itu Pak, sampun. Untuk yang pasti garis besarnya untuk itu aja aplikasinya. Udah, Iya. laporannya tidak ada. Jadi tadi katanya ada kepala bengkel, mana itu? Tadi Kepala bengkel juga sama Pak. Itu dia juga sebagai admin sama. Tadi di Harusnya batasan masalahmu tadi aksesnya katanya ada admin, ya ada admin pelanggan, ada kepala sama kepala bengkel. bengkel, dan kepala bengkel maksudnya juga sama, dia sebagai administrator juga. Ya satu saja. Lihat itu. Kepala bengkelnya itu saja, nggak usah pakai admin tapi kepala bengkel. Soalnya Kan yang menginputkan si kepala bengkel toh. bukan kepala bengkelnya, dia cuma mantau aja Pak. Soalnya nggak pernah ada di bengkel kepala. Jarang Mantonya ada. gimana? Mantau apa maksudnya? Yaitu mantau perbaikannya yang masuk mobil berapa banyak. Ya, maksudnya dia juga punya akses di situ enggak? Ya, sebagai administrator juga Pak. Sama. Hak aksesnya sama. Sama admin sama. Ya dibedakan, misalkan dia hanya melihat mantau saja ya apa yang mau dipantau. Jadi tidak menginputkan mengupdate data perbaikan tadi loh. Soalnya ya itu Pak, kita sudah ada petugasnya sendiri. Jadi kabeng cuma iya. Itu mantau aja. Mohon maaf, soalnya di Nissan seperti itu Pak. Jadi saya mengerjakan sesuai apa yang berjalan di Nissan. Dan rekomendasi dari kepala bengkel juga seperti itu. Itu tanggung jawab kepala bengkel apa? Tanggung jawabnya, ya dia cuma mantau aja Pak, seandainya untuk waktunya sudah mulai hampir selesai pekerjaan tapi kok masih ada banyak pekerjaan, nah itu nanti beliau yang ikut bertanggung jawab, ikut turun tangan. Kok kenapa sih enggak? Misalkan kalau dia bisa melihat di situ, monitor di situ, oh ini mobil sudah masuk dari jam 8 sampai sekarang belum selesai, itu kan yang tanggung jawab siapa? Ya itu kepala bengkelnya Pak. Lah ya kan berarti harusnya bisa mantau di situ juga tuh mengenai waktu gitu loh. Oh ini mobil ini masuk jam berapa kok sampai sekarang itu belum selesai, itu apa? Dan ada masalah jadi. Ya mantaunya kan di situ punya hak akses bisa mantau. Ya dari mobil ini antrian keberapa itu tadi juga belum kelihatan ya antrian keberapa itu mobil itu antrian keberapa masuk jam berapa dan seterusnya kan tidak ada itu waktu ada enggak tadi? Ada Pak. Masuk jam berapa, perkiraan selesai jam berapa tadi loh, Mas Bli kan Waktu, ada ya? Waktu belum ada Pak, cuman tanggal aja. Ya, maksudnya kan ada ya, dia masuk jam berapa, perkiraan selesai jam berapa kan ada biasanya di situ. Itu mungkin ya? untuk update selanjutnya Pak. Terus, wes apa nih? Mohon maaf. Itu ya seperti itu Pak. Aplikasinya. Ya. Terus ini Bu Linda belum masuk ya? Pak Joni, enggak ada Pak? Saya di aplikasi Sampun Pak. Ya.
Bu Linda belum masuk ini ya? Tadi kayaknya sudah masuk tadi. Udah masuk tadi terus nekat hujan-hujanan ke kampus. Oh. Dulu tadi izin. Oh. Oke. Ya oke, berarti ke naskah Mas. Naskah Mas ya. Naskah. Laporanmu itu loh. Iya. Mas Dibuka, Reno kamu buka di sendiri. anu aja di apa namanya? Kamu buka email kan dapat apa namanya? Ya, email ya. naskah toh? Iya. Online aja. Oke, saya stop sharing dulu ya Pak. Enggak usah di itu aja langsung online. Langsung online aja. Sebentar. Maaf Pak, laptopnya agak lemot Pak. Di online-nya belum tampil ya Mas ya? Belum itu Pak. Bentar Pak. Laptopnya soalnya error Pak. Lemot. Kan buka sendiri aja lah, buka naskahmu sendiri aja nanti. Nanti bisa di download di email, di apa? Yang dikirim di email itu, yang di email itu. Itu khusus mobil Datsun ya Mas? Nissan Pak, Nissan. Oh Nissan ya, berarti semua mobil Nissan bisa ya? Iya, Nissan. Semua mobil Nissan ya? Nissan Group, Nissan Datsun. Iya Nissan, ya Nissan kan ya, tidak. Nissan dan Datsun. Oke. Berarti apa kendaraan yang dikerjakan di situ di batasan ya cukup ini aja mobil Nissan gitu kan, mobil Nissan kan ya, mobil Datsun Go dan seterusnya itu kan produknya Nissan semua ya. Gitu. Entah. Ya, tidak perlu disebutkan semua mobilnya apa Nissan gitu ya, mobil dan kok naik tambah meneh data nambah meneh ya. Misalkan muncul lagi gitu loh, muncul mobil produknya Nissan lagi, muncul apalah misalkan Nissan apa meneh gitu loh maksudnya. Yang baru Nissan Kicks ya keluar Pak. Oh, apa Nissan apa? Kicks sama Magnet. Nah, itu kan ya iso toh, nyervis ya iso toh kono bengkel. Bisa. Nah iya bisa kan, berarti kan cukup di kendaraan yang dikerjakan adalah mobil Nissan gitu ya, tulisannya Nissan. Jadi semua mobil produk Nissan kan, ini kan bengkel resmi kan ya, bengkel resminya Nissan ya, dealer resmi Nissan. Oke, kemudian di tinjauan pustaka Mas sendiri kan mau meneliti kan ada mengambil 3 tinjauan pustaka sebagai pembanding. Jadi yang pertama itu punyanya Satria itu sistem informasi pencatatan servis berbasis web itu di Toyota, dan sistem informasi aplikasi pengolahan data servis kendaraan mobil dan motor di Erlangga cabang ya Palembang berbasis web juga. Dan punyanya Setiawan. Nah dari ketiga itu apa yang Anda bandingkan gitu? Kenapa kok di tabel perbedaan itu tiga-tiganya sama? Isi perbedaannya, penelitian ini hanya batas penelitian sistem sedangkan penulis mengimplementasi itu maksudnya gimana? Kan namanya mencari pembeda itu ya apa yang Anda bedakan dari sama-sama mengenai kalau punya kan apa tadi? Elektrik, mobil, apa tadi lah lupa sih judulnya. Ya itu kan apa yang menjadi pembeda dari yang akan kamu lakukan itu dengan punyanya Satria itu apa, punyanya Kurniawan itu apa, di mananya kamu ide pembedanya itu gitu, sama punyanya Setiawan di mana gitu loh. Masing-masing kan mesti letak pembedanya itu kan ada gitu loh. Kalau itu di situ sama semua gitu loh. Ya.
Ada Mas. Siap. Di tabel perbedaan itu loh Mas di Kayak Pak. Ini kan, yang nah itu saya ya makanya tolong nanti dibaca lagi lebih ini tahu penelitian punyanya Satria itu apa kalau isinya, hasilnya bagaimana, terus kamu ingin membandingkan di mana, apa yang akan kamu tambahkan misalkan. Nah, itu yang menjadi pembeda punyamu misalkan. oke. Yang punyanya Kurniawan juga sama apa. Jadi Ini tidak tiga-tiganya isinya sama seperti ini itu kan. perancangan dan mengimplementasikan Nah, sistem. ya. Nah, itu tidak mungkin tidak mungkin perancangan saja wong itu genah ngene Kurniawan itu genah aplikasi. Dia pasti membuat Ya, aplikasinya, tidak cuma merancang kan. berbasis web aja itu Pak. Kalau Kamu kan itu bedakan hanya penelitian itu hanya sebatas perancangan, sedangkan penulis itu mengimplementasikan. Nah, maksudnya gimana? Mau tahu ya maksud saya ya? Ya, tahu, Semuanya tahu. kan sama itu tiga-tiganya itu. Iya Pak. Pembedamu itu kamu mengimplementasikannya. Apakah ini juga membangun atau membuat sistem informasi, itu dia juga dia diimplementasikan juga, mengimplementasikan. Iya. Siap. Kalau nanti dipahami lagi apa yang menjadi pembeda dari ketiga penelitian yang sudah dilakukan oleh ketiga penulis tadi ya. Iya, siapa? Nanti saya pelajarin lagi, Pak. Kemudian di metode pengembangan sistem kan kamu menggunakan ini apa waterfall ya. Iya. Ya waterfall. Nah, setiap tahapan itu misalkan tahap yang pertama itu analisis kebutuhan perangkat guna. Itu mestinya di situ kamu tuliskan pada tahap itu apa yang penulis lakukan pada tahap itu. Ada tahap analisis kebutuhan perangkat lunak, apa yang dianalisis untuk kebutuhan perangkat lunak itu. Ya. Ya langsung aja diceritakan ini yang di bab 1 ya di metode pengembangan sistem. Kemudian tahap desain juga sama. Jelaskan apa yang penulis lakukan pada tahap desain itu ya. Kemudian pengujian juga sama. Itu mestinya lebih dirinci mengenai apa yang peneliti lakukan pada tahap masing-masing tahap di setiap tahapan dari metode pengembangan sistem itu. Lebih dirincikan gitu, Mas. Iya, yang dilakukan yang dilakukan oleh penulis. Kemudian nanti di bab 2 dilihat di naskah ya. Kalau diusahakan yang teorinya itu 5 tahun terakhir ya Mas ya. Misalkan sistem informasi atau pengertian tentang Android atau apa itu ya. Itu tolong dicari yang 5 tahun terakhir dari tahun 2020 ya. Kemarin tuh sudah saya cari Pak. Apa? Dan itu yang paling baru semua Pak. Ya. Itu Pak. Kemarin 2015 sih udah oke lah 2015 apa. Ada yang 2011 itu tolong dicari lagi lah. Kemarin kan sudah direvisi juga itu sebenarnya. Cuman saya nyari-nyari emang nggak ada Pak yang sama. Ya itu kan 2012, 2011 itu tolong lah nanti dicari lagi lah. Diusahakan dulu. Iya Pak. Eneng itu mungkin. So, ya, kemarin Android masuk Android 2012 sing terbaru masuk enak. Coba lagi nanti Pak. Soalnya kemarin ya. Oke, terus di bab 3 itu ini berarti entitasnya hanya pelanggan dan admin ya, tidak ada kepala bengkel. Pelanggan dan admin. Tidak jadi ada kepala bengkel. Ya nanti saya hapus tadi Pak. Ada enggak? Kalau kepala bengkel ya itu tadi Pak, dia sama seperti admin. Jadi sama ya. Jadi kalau maksudnya kalau memang tetap ada kepala bengkel ya harus konsisten ya dari depan sampai belakang itu tetap ada 3 itu, ada pelanggan, admin dan kepala bengkel. Soalnya sama. Nah, kalau karena di diagram kontakmu juga tidak ada kepala bengkel kan adanya hanya pelanggan dan admin. Tapi padahal tadi di batasan masalah itu Anda berbicara ada 3 pengguna itu level admin, level pengguna dan level kepala bengkel menurut mau. Nah, tapi di diagram kontak itu kan hanya ada 2 itu pelanggan dan admin. Kalau nanti dikonsistenkan lah mana ada berapa pengguna itu, apakah hanya ada 2 saja atau
Ya 3, kalau 3 ya tolong nanti Oke, ditambahkan, siap. kalau memang 2 ya berarti Dua, konsisten mulai dari depan itu ya nggih, di konsistenkan ya. nggih. Kemudian karena Anda menggunakan DAD ya, setelah diagram konteks sebaiknya ditambahkan bagan berjenjang ya. Jadi Oke, biar ketahuan nanti letak di level 0, DAD level 0 itu yang mana, level satunya itu seperti apa gitu kan. Level oke, siap. satunya ada berapa itu kan biar kelihatan. Kalau di sini kan Anda langsung level 0, kan kita tidak tahu level 0, level satunya mana nanti apa dan seterusnya. Kalau Oh, nanti ada di bagan berjenjang dulu, nanti kan ketahuan, nanti bisa kelihatan, oh ini level 0-nya ini, level 1 ini, level oke, satunya ada ini dan ini dan ini misalkan ya. siap, Ya, Pak. nah itu nanti biar kita bisa melihat di turunannya itu ada berapa gitu loh. Nggih, siap. Oke, kemudian ini memang tabelnya hanya ada 3 tuh. Nggih. Iya, Pak. Tabelnya memang hanya ada 3. Level 1, level 2, proses 3. Tabelnya hanya ada 3 ya. Oke, User itu maksudnya pelanggan tadi ya. agan nggih. Kenapa tidak disamakan ini? Nah, tadi kan ada pelanggan, itu kuantitasnya pelanggan. Nah, Oke, tidak disamakan saja di pelanggan gitu misalkan. oke. Ya, Gimana? nanti. Oke, kalau itu pelanggan, khusus pelanggan. Kalau adminnya sendiri atau gimana? Adminnya itu hanya satu, tidak ditabelkan. Tabel pengguna atau usernya. Ini kan kamu gabung ya, tabel user itu ya isinya Ya, ada itu. nama pelanggan, ada admin juga tuh kan, gitu. Ya, kenapa tidak dibedakan saja misalkan khusus untuk pelanggan ya sendiri gitu misalkan. Nanti untuk user pengguna mungkin suatu saat adminnya itu bisa tambah atau bisa berganti misalkan. Kemarin untuk meningkat sih, Pak. Yang itu ya. Jadi kan sama. Karena mungkin suatu saat kalau ini data ini aplikasi ini pengen diintegrasikan dengan yang ada di depan, di FO depan penerima service kan, biar mudah lah, namanya kita membuat suatu sistem itu baru suatu saat sistem itu pengen dikembangkan, diintegrasikan dengan sistem yang lain itu biar tidak kesulitan gitu loh maksud saya, Mas. Kan kita mikir membuat aplikasi itu tidak hanya memikir oh iya sih kita gitu kan, tapi kan kita memikirkan bagaimana nanti suatu saat aplikasi itu bisa saja kan diintegrasikan kalau ini memang mau digunakan di sana, mau diintegrasikan dengan sistem yang lain, misalnya sistem yang ada di depan, sehingga pada waktu ini sudah diintegrasikan dengan sistem penerima servis di depan, sehingga pada waktu servis selesai tidak lagi si depan itu menginputkan data ulang lagi, kan sudah ada diinputkan di situ, tidak integrasi ke depan gitu loh, Mas. Itu mungkin karena kemampuan saya seperti ini. Seperti saya. Makanya kan ini namanya meneliti kan, Mas, kita meneliti kan yang ilmiah itu loh, biar namanya kan merancang, kita harus mikirkan itu kan, tidak hanya mikirkan ini kenggone saiki tok, ya wis kan saiki tok, tapi suatu saat mau di aplikasi yang kita bangun itu atau sistem yang kita mau bangun itu mau data itu mungkin diambil oleh sistem yang lain kan, ada kesempatan itu loh, Mas. Jadi jangan pelit data, sistem itu tidak boleh pelit data kan. Pada waktu memang itu mau dibutuhkan, dihubungkan dengan sistem yang ada di sistem lain, masih dalam lingkup itu kan harusnya bisa. Jangan sampai nanti di situ ya semua ngumpul dewe kan, tidak seperti itu kan. Oh iya, Pak. Ya, jadi itu yang harus dipikirkan. Memang susah merancang sistem biar sistem itu suatu saat ya pengen dikembangkan atau diintegrasikan dengan sistem yang lain itu tidak kesulitan atau bisa berbagi data ya dengan enak. Kalau seperti ini kan sulit. Iya. Iya, maaf. Yang bisa ngangel menurut saya bangun sistem yang susah kan itunya. Kalau ini kan hanya digunakan ini, ya wes ini aplikasi saya dengan pelanggan dengan bagian bengkel tok.
Nah, suatu saat lah terus sing ngarep sing penting nampa servis tadi sing mau membayar kan, bayarnya kan mesti sing nampa servis mau tuh. Ya toh Bukan kembali ke si pelanggan tadi kan kembali dulu kembali. ke Ya, kembali bagian dulu. penerima servis ya toh, Iya, menerima itu kan, menerima iya. nota sudah selesai servis baru nanti ke kasir lagi itu loh. Nah, coba bayangkan nanti kalau mau diintegrasikan lagi ke kasir coba. Kalau itu, Isora. kalau itu sebenarnya udah ada sistemnya sendiri, Pak. Saya tahu wis enek nang kono kuwi wis enek. Aku wis ngerti nang kono enek. Lho maksudku, kalau misalkan ini nanti suatu saat oh oke nih, bagus ini. Kita integrasikan saja ini bagian bengkel itu dengan itu loh maksudnya Mas. Langsung. Loh, aku sih ngerti nang dajen nang apa bengkel resmi mesti duwe sistem Mas. Sistem mulai dari penerima servis sampai nang neng bengkel kono aku kurang mudeng ngerti neng Daihatsu kuwi wis eneng. Jadi sini bengkel belakang sing kepala bengkel belakang kuwi wis enek. Dia menginputkan dari komputer juga nanti si bagian penerima servis itu sudah tidak lagi menginputkan, cukup ngeprint mencetak itu tadi. Terus nanti diberikan ke customer datang lagi ke kasir ya wis orang input apa-apa, cukup menginputkan nomor itu tadi, nomor transaksi nomor nota selesai ya, totalnya. Iya, nomor nota transaksi tadi selesai, tinggal habis berapa gitu Mas. Itu sudah terintegrasi ini loh Mas. Jadi semua tidak menginputkan lagi dari awal lagi. Nek ngene kan kok si bagian penerima servis nginputke meneh lho mau apa yang dikerjakan wis ngono lho Mas maksud saya. Itu tadi mohonlah itu ya itu masukan saja sih kalau namanya kita bangun sistem itu ya jangan pelit data intinya. Ngono ya? Bisa Pak. Mohon maaf. Itu kemudian jadi nanti yang di bab 4 berarti relasi tabel itu ya tidak seperti di bab 3, tapi di bab 4 itu relasi tabelnya langsung di database. Di database MySQL-mu itu direlasikan langsung, Mas. Paham ya? Coba kamu lihat di gambarmu itu kan di relasi antar tabel di bab 3 dengan relasi antar tabel di bab 4 itu kan sama itu. Karena 4 sama. Nah, mestinya kan di bab 4 itu implementasi kan berarti ya relasi tabelnya di database MySQL-nya. Kalau di bab 3 tadi kan rancangannya ya, rancangan database-nya. Ya, kalau di bab 4 kan implementasinya berarti relasi yang ada di tabel database-nya gitu loh Mas. Jangan sama, kalau ini kan sama itu kalau kamu buat copy paste di bab 3 kan. Nah, ngono ya. Oke, mungkin nanti yang lain bisa dilihat di sini. Ini, oke. Bu Linda sudah masuk belum ini, Pak Joni? Oh sudah, Bu Linda? Sudah Pak, sudah. Mau nambahkan di aplikasi kalau mau nambahkan tadi mungkin aplikasinya kehujanan. Sudah, oke. Sudah sampai kok ya nanti. Ya. Saya ke laporan saja. Sebenarnya mohon maaf tadi agak terlambat masuk ya karena delalah kepedeng hujan. Ini apa-apa. Mak ame tekan ado-ado, mak ame nang kantor wae, rasa ado-ado. Nang kantor mak ame apa, Pak? Mau ora gelem karo aku penak cepet cedak enak. Iya. Ya, tapi enggak apa-apa. Namanya juga kita enggak tahu ya. Pikirnya cuma sebentar dan enggak hujan, ternyata hujan. Ya mohon maaf untuk Mas Reno dan Bapak semua kalau saya agak bukan tidak fokus ya, maksudnya agak di ujian ini. Baik, di laporan tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Eko. Ada beberapa yang saya setuju dengan pendapat Pak Eko. Nah ini saya mengomentari yang pertama itu di latar belakang ya Mas ya. Di sini kan ada istilah JPOB ya, JPJP. Nah JPJP itu Job Progress Control Board ya. Maksud saya itu sebagai alat yang dimiliki oleh PT Wahana itu seperti apa? Coba diceritakan. Oh itu cuma seperti papan aja Ibu. Jadi itu cuma papan, itu terdiri dari jam buka, jadi jam 7:30 sampai jam 5. Kemudian nanti ada nama teknisinya yang mengerjakan mobil. Kemudian nanti ada seperti magnet kotak Ibu nggih, atau mungkin seperti not itu loh Bu. Jadi itu nanti cuman dihapus, setiap hari dihapus, nanti yang tertempel di situ cuma nomor polisi sama proses pengerjaan dari jam berapa sampai jam berapa. Cuman seperti itu Ibu. Ya, mungkin lebih diperjelas yang dimaksud alat
di sini nanti ya tambahkan pengertian JPCB itu apa. Kalau fungsinya sudah Anda tuliskan di sini. Ya, untuk pengertiannya dari JPCB itu apa itu perlu tambahkan di sini. Paham ya maksud saya ya? Oke. Oke. Itu yang pertama. Masih ada beberapa salah ketik, nanti silahkan diperbaiki. Kemudian di perumusan masalah nanti cukup kata membangun saja ya. Untuk merancang sama menguji itu nanti kalau membangun itu biasanya sudah include dengan menganalisis, merancang, bahkan menguji ya. Jadi cukup dengan kata membangun saja. Kemudian di batasan masalah ini untuk akses ya, lebih detailkan yang poin B ini. Di poin B ini istilahnya belum detail ya, tapi di bawah Anda tuliskan lagi bahwa aplikasi kendaraan bukan pegawai menggunakan aplikasi untuk update. Nah, ini kan bisa Anda jadikan satu dengan poin hak akses pelanggan adalah apa misalnya untuk mengupdate jumlah mobil yang dikerjakan pegawai ini ya. Pegawai itu, dan untuk pelanggannya itu apa, itu Anda buat poin-poin sendiri saja. Oke. Ya. Kemudian bab 1 sudah cukup, tadi untuk metode sudah dijelaskan sama Pak Eko. Langsung aja di bab 3 ya. Nah, bab 3 ini di subbab yang pertama, metode pengembangan sistem yang Anda ambil apa, Mas? Metodenya, nama metodenya. Waterfall. Di bab 1 sudah Anda jelaskan. Nah, nanti jangan cek di sini. Harusnya ini disesuaikan dengan nama tahapan yang di waterfall yang sudah dijelaskan di bab 1. Nanti cek di halaman 8 atau 9 ya. Di situ kan Anda menyebutkan yang pertama adalah menganalisis kebutuhan perangkat lunak ya. Ya nanti di sini judulnya itu, Mas. Menganalisis kebutuhan perangkat lunak. Nanti dijelaskan di dalamnya itu menganalisis untuk menganalisis kebutuhan perangkat lunak itu diawali dengan menganalisis sistem yang berjalan ya, yaitu menganalisis kelemahannya, kemudian kebutuhannya itu sudah nggak ada masalah. Nanti silahkan disesuaikan aja subbab dari bab 3. Paham ya? Oke, terus tadi untuk entitinya sudah disampaikan Pak Eko. Nah, kalau di tempat saya ini saya nggak bisa melihat ini di flowchart ya, flowchart yang sedang berjalan ini tidak ada tulisannya, Mas, hanya simbol-simbol aja. Di tempat saya ya, tapi nggak tahu kalau tempatnya penguji yang lain. Nanti coba dicek, hanya kata mulai sama menyimpan dan perbaikan ini saya bisa ada teksnya, tapi yang lain tidak ada. Oke. Terus, nah ini analisis kelemahan sistemnya pakai metode apa, jenengan? Bisa, Bu. Bisnis ya. Sebetulnya di sini Anda sudah membuat indikatornya ya. Jadi indikator performance itu yang pertama ada throughput ya, dan respon time. Nah, mesti ada 2 itu ya kalau menurut teori. Kalau mau dikasih itu ya sesuaikan dengan teorinya aja, throughput dan respon time. Nah, di sini Anda mengambil waktu entry data dan update data, namun hasil analisisnya tidak sesuai. Misalnya waktu entry data kan berarti kan menginformasikan berapa butuh waktu yang dibutuhkan kan untuk satu proses atau satu transaksi dalam proses pelayanan kan. Nah, tapi di sini Anda sampaikan pencarian datanya kan tidak sesuai dengan indikatornya. Nanti coba difahami lagi. Ya, informasi itu, kalau informasi itu biasanya secara relevan, update itu, valid tidaknya, bukan indikatornya, bukan ruang lingkup kalau informasi. Maka tadi saya sampaikan baca lagi teori tentang bisnis. Sampaikan di landasan teori biar nyambung ya. Bisnis itu biasanya menurut Hani Al-Fatah, nanti di situ ada contohnya, silahkan diperbaiki. Nah, terus tadi masalahnya ya ini untuk perancangan proses
Anda kan menggunakan DAD ya, Mas ya? Iya. Oke, berarti urutannya di sini belum menunjukkan diagram konteksnya, alangkah lebih baik Anda tunjukkan flowchart yang akan dikembangkan seperti apa. Nanti tambahkan flowchart sistem yang akan dikembangkan. Flowchart aplikasinya seperti apa. Nah, baru nanti diagram konteks ya. Diagram konteks, terus di sini belum ada bagan berjenjangnya. Iya. Nah, ini Pak Eko sudah menanyakan juga ya, bagan Iya, berjenjang mana gitu. Iya. Nah, kemudian tadi masalah pengolahan data di DAD level 0, saya setuju dengan Pak Eko. Di situ database Anda itu masih terlalu apa ya, minim gitu ya untuk membuat sebuah aplikasi. Memang kalau ini susah untuk dikembangkan karena Anda tidak menyediakan untuk bisa menambah apa data yang lain ya. Misalnya kan kalau di sini gambarannya sebetulnya Anda bisa membuat data masternya itu bisa pelanggan, kemudian mobil ya, jenis mobil. Tadi Nissan ya Mas? Iya, Nissan Bu. Nissan jenis mobilnya kan banyak ya. Iya, Nah, tadi di batasan masalahnya sudah ada Bu. iya, maksud saya kan Anda bisa tuliskan di sini. Kemungkinan kan nanti Nissan itu bisa membuat jenis baru ya. Bisa. Nah, maksud saya kan bisa ditambahkan di situ. Jadi di 1.0 itu mestinya pengolahan master, mulai dari pelanggan, data pelanggan, kemudian pengolahan jenis mobilnya ya. Nggak tahu istilahnya apa, jenis mobil atau apa ya. Dari misal itu ada jenis mobilnya macam-macam toh. Nah, seperti itu harusnya. Nanti bisa Anda tambahkan desain database-nya lagi. Itu. Nah, untuk strukturnya, ini memang simpel sekali ya. ID. Nah, ini sebetulnya ada tabel jenis kendaraan loh, Mas. ID, ada tabel ID jenis kendaraan, tapi tidak tergambarkan di diagram arus datanya. Ya, mestinya kan ada, makanya saya komentari tadi di masternya, harusnya itu tidak hanya Anda langsung mendata pelanggan ya tadi, mendata pelanggan. Yang 1.0 gitu ya. Iya, langsung fokuskan ke pelanggan, padahal harusnya di situ pengolahan master, nanti ada pelanggan, jenis mobil, mungkin data yang lain yang bisa Anda gunakan untuk pengembangan aplikasi ini selanjutnya ya. Paham tak maksud saya, Mas? Saya pelajarin nanti Bu. Ya, biar sistemnya itu bisa fleksibel ya, artinya tidak kaku gitu. Oke, itu sudah diuji ya Mas ya? Sudah. Diuji kemana Mas? Ke siapa? Langsung sama teman-teman kepala bengkel Bu aplikasinya. Pak, yang Android-nya itu? Iya. Sayangnya ya kita nggak bisa ini ya. Oke, saya kira itu aja Pak Eko. Matur nuwun. Pak Joni. Terima kasih. Komentar dari saya itu yang abstrak itu Mas. Abstrak itu saya rasa perlu dilengkapi masalah, tujuan, kemudian metode sama hasil ya. Masalah. Jadi lengkapi saja. Kemudian di kesimpulan itu, di kesimpulan itu sebenarnya saya tidak melihat, ini kan yang poin A gitu, poin A itu adanya aplikasi memudahkan pelanggan. Padahal di bab 4 itu enggak ada pengujian apakah mudah atau sulit. Tapi kok tiba-tiba di kesimpulan ada itu ya. Nah, jadi enggak match dengan bab 4-nya. Kemudian yang poin D itu pengujian dengan black box itu berjalan dengan lancar saat melakukan login dan lain-lain. Ini kan kesimpulan total, bukan kesimpulan per item ya, sehingga nanti dicek lagi kesimpulannya. Kemudian untuk saran, ini sarannya dari lihat di batasan, artinya cakupannya seperti apa di batasannya. Kalau Anda katakan hanya kan gitu, nanti pengembangannya bagaimana? Jadi kalau
update data secara berkala kan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan pengembangan sistem. Ya. Kemudian cetak laporan itu apakah memang batasan masalahnya? Apakah Anda cetak laporan itu apakah di batasan masalah Anda tulis bahwa tidak membuat cetak laporan? Gitu, Pak. Enggak kan? Ya kan, kalau di situ kan tidak ada batasan gitu lah di situ, sehingga itu nggak masuk dalam saran misalnya, kan gitu. Nah, saran misalnya kalau ini kan kendaraan yang dikerjakan hanya mobil-mobil tertentu kan. Nah, pengembangannya gimana kalau dengan yang lain gitu loh, apakah sama atau beda, pembedanya apa, itu aja saya rasa. Jadi dicek di batasan ya. Terima kasih Pak Eko. Bu, Pak. Baik, Bu Linda, berita acara, Bu. Ya, ini baru proses inputan. Oke, sampun Pak. Baik, terima kasih. Baik, Mas Reno, Mas Reno Pambudi. Baik, yang terakhir adalah penyampaian hasil gitu ya. Baik, setelah kami tadi melihat apa yang Anda sampaikan ya, mulai dari pemaparan atau presentasi laporannya, kemudian demo aplikasi dan ditanya tadi ya dengan penguji, maka berdasarkan hasil berita acara bahwa ujian skripsi atas nama Reno Pambudi ya, banyak sekali yang harus diperbaiki ya, tolong nanti segera diperbaiki dulu ya, revisi. Tapi saya nyatakan bahwa berita acara hasil ini Mas Reno Pambudi dengan NIM 140103052 ya. Aplikasi e-job progress control buat mobil berbasis Android pada siang hari ini dinyatakan tidak mengulang, lulus tapi dengan revisi ya. Revisinya nanti bisa dilihat di naskah yang sudah di-share lewat email ya. Yang nanti sudah dilihat itu nanti bisa dilihat masing-masing penguji ada catatannya, nanti bisa tolong diperbaiki sesuai dengan apa yang diberi masukan. Siap Pak, segera Pak. Maksimal 1 minggu. Siap, matur nuwun. Sanggup ya? Sanggup? Insya Allah disegerakan ya. Pak. Baik. Baik, mungkin itu ada tambahan Pak Joni, Bu Linda? Sampun, matur nuwun Pak. Yeah. Kalau tidak ada, ya. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanya, ada tanyaan Mas Reno? Ada pertanyaan enggak? Nanti revisinya tetap ketika penguji ya. Oh, email ya Pak ya? Atau? Iya, kirim email boleh. Oke, siap. Baik, sudah ya. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, mungkin ujian pendaftaran skripsi atas nama Reno Pambudi pada siang hari ini saya akhiri. Terima kasih pada Bu Sri Sumarinda dan Pak Joni Malindar atas waktunya. Baik, selamat ya Mas Reno Pambudi. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi agama manusia dan bangsa ya. Amin. Terima kasih pada masyarakat. Siap. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.